kesempatan yang berbahagia ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan kebesarannya telah melimpahkan berkat dan rahmat kepada kita yang hingga sampai detik ini masih diberi kesempatan memperingati hari lahir junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Puja dan puji juga kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah banyak sekali memberi suri tauladan kepada kita dalam menempuh kehidupan di dunia ini dengan iman dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan pemirsa pengajian Maulid Nabi yang dirahmati Allah, dalam upaya memelihara iman dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, maka pada hari ini acara pengajian tahunan Manis #5 atau Maulid Nabi Ismaku yang kelima diselenggarakan. Walau dengan kondisi yang tidak biasa, namun kondisi tersebut jangan sampai malah membuat kita kendor untuk terus mencari ilmu dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya, kami akan membacakan susunan acara pengajian Manis #5 pada siang hari ini. Acara yang pertama ialah pembukaan, lalu acara yang kedua ada sambutan dari ketua panitia, acara ketiga sambutan dari wakasek kesiswaan, acara ketiga acara inti, acara yang keempat ada tanya jawab, dan acara yang kelima ialah penutup. Marilah tanpa berlama-lama lagi, acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin dan pemirsa Manis #5 yang dirahmati Allah, acara berikutnya yakni sambutan dari ketua panitia kepada saudara Faris Ahmad Hussein, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wahono selaku pengisi pengajian Maulid Nabi pada hari ini, yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu guru, pendamping dan pembimbing Rohis SMA Negeri 1 Budian, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini, dan tentunya teman-teman semua yang ada di rumah yang menyaksikan melalui live video Hibahbas, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, serta selawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita tunggu syafaatnya di hari akhir nanti. Hadirin sekalian, di sini saya hanya ingin menyampaikan 3 hal yang tentunya tidak akan panjang. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah menyiapkan acara pengajian Maulid Nabi pada tahun ini yang mungkin agak sedikit mendadak ya. Namun terima kasih sekalian karena sudah bekerja keras untuk menyiapkannya. Yang kedua, saya mohon maaf kepada rekan-rekan semua dan kepada Bapak Ibu guru dan tentunya kepada Bapak Wahono apabila dalam menyiapkan acara ini terdapat banyak kekurangan dan kesalahannya. Yang ketiga atau yang terakhir, saya ingin mengajak ke Bapak-bapak semuanya, Ibu-ibu dan teman-teman sekalian, marilah kita menjalankan atau melaksanakan apa yang nantinya akan dilaksanakan, apa yang nantinya akan diucapkan atau dikatakan atau disampaikan oleh Bapak Wahono mengenai tema pengajian Maulid Nabi yang kali ini, yaitu Better Life with Rasulullah Habits atau menjalani hidup yang lebih baik dengan kebiasaannya Rasulullah. Sekian dari saya, apabila ada kekurangannya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Faris Ahmad Hussein yang telah menyampaikan sambutannya pada siang hari ini. Acara yang ketiga yaitu sambutan dari wakasek kesiswaan kepada Bapak Selamat SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat
kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya pada siang ini kita berada di ruang ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Ustaz Wahono Wihan Wijaya, kemudian Bapak Ibu Guru yang saya hormati, kemudian anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan, baik yang berada di ruang ini maupun di rumah ya, karena ini live di rumah ya. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya kita diperkenankan berada di sini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian berikutnya saya mohonkan pamit Bapak Kepala Sekolah yang hari ini harusnya bisa berada di ruang ini, namun beliau mendapat tugas atau ada tugas keluar di Pura DIY gitu ya. Lalu kemudian berikutnya kalau kita melihat dari sana ya, dari tema atau judul yang Anda ambil itu intinya adalah meneladani kehidupan Rasulullah ke dalam kehidupan Anda yang tentunya akan lebih baik. Oleh karena itu dari tema itu silahkan Anda nanti menyimak isi atau uraian dari Ustadz Wahono ya, sedikit demi sedikit, mungkin tahap demi tahap ya, walaupun sedikit silahkan Anda coba Anda ambil, kemudian Anda internalisasikan ke dalam diri Anda, lalu kemudian Anda coba untuk Anda terapkan di dalam kehidupan Anda sehari-hari. Lalu kemudian ini memang kegiatan ini terkesan mendadak sekali ya. Oleh karena itu lain kesempatan jangan terlalu mendadak karena berkaitan dengan Bapak Ibu Guru ya, nanti yang diundang itu undangan itu masih kurang formal gitu, terbukti tanda tangannya belum sampai ke Bapak ya. Oleh karena itu lain kali ya persiapkan dengan baik dengan waktu yang cukup, walaupun jangan lama-lama gitu ya. Itu sehingga nanti Bapak Ibu Guru, oh ini undangan berarti undangan ini resmi. Bukan berarti kegiatan ini adalah kegiatan yang tidak resmi, bukan. Tetapi andaikan undangan itu ditandatangani oleh kepala sekolah itu akan jauh lebih baik. Kemudian berikutnya anak-anakku, memang ini di masa pandemi ya, pandemi ini kita tidak bisa apa-apa kecuali ya seperti ini, mengikuti apa instruksi yang menjadi instruksi dari Dinas Pendidikan Provinsi DIY ya. Kita nggak bisa apa-apa, hanya mengikuti dan begitu seperti itu. Kalau kita ada kegiatan ya tetap kita harus pegang protokol kesehatan, harus berpegang, itu tidak boleh tidak ya, nggak boleh tidak, karena nanti kalau ada kejadian di suatu tempat berhasil SMA kemudian karena pengajian lalu kemudian ada yang terkena, ada klaster baru SMA kemudian, kayaknya itu nanti ada menjadi terkena. Baiklah anak-anak, nggak usah saya panjang lebar. Intinya adalah kegiatan yang selama ini, kalau kita lihat ini adalah kelas 2 dan kelas 3 ya, kelas 2 saja ya, kelas 2 saja. Kegiatan yang selama ini sudah kita lakukan yang tidak harus berkumpul ya, maka selalu Anda lakukan, Anda teruskan. Apa itu? Yaitu tadarus pagi. Tadarus pagi mungkin 5-10 menit, silahkan lakukan terus menerus ya, terus menerus itu dilakukan, jangan. Bahkan ada yang saya pernah dengar apa itu hadis atau apa, orang yang ngaji baca Al-Quran setiap maghrib dan setiap pagi itu ininya akan cerdas begitu ya. Tapi bukan jangan hanya semata itu, karena lakukanlah karena ibadah. Lalu yang kedua, sekali lagi ikuti apa yang disampaikan nanti oleh Ustadz Wahono dan cobalah syukur semua, sebagian kecil tidak apa-apa Anda terapkan dalam kehidupan Anda sehari-hari. Orang sedikit dicaki, orang sedikit diamalkan gitu. Saya kira begitu. Terima kasih Pak Ustadz Wahono. Mohon nanti bimbingan pada anak-anak dan
semua warga sekolah yang ada, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah melalui YouTube atau apa ya? Instagram ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan pemirsa yang kami muliakan, tibalah kini kita pada acara inti Maulid Nabi, yaitu ceramah Maulid Nabi yang akan disampaikan oleh Ustaz Wahono Wilwijaya dengan tema Better Life with Rasulullah Habib. Untuk itu langsung saja kepada Ustaz Wahono Wilwijaya, tempat dan waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Alladzi qad balagha risalah wa adal amanah wa nasaha ummah wa huwa Muhammad ibnu Abdillah. Sebelumnya terima kasih atas waktunya kepada para panitia Rohis SMA Negeri 1 Budian, dan tak lupa ya yang kami hormati pada wakil daripada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Budian dan juga para guru sekalian ya, yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu-satu karena belum kenal. Insya Allah kesini kenalan. Insya Allah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita nanti syafaatnya di akhirat kelak, dan kita berdoa semoga di akhirat ya tidak hanya kita yang mengakui beliau sebagai nabi, tapi nabi juga mengakui kita sebagai umatnya. Kalau kita hanya mengakui beliau sebagai nabi, sementara nabi nggak mengakui kita, ya, ini namanya apa? PHP. Ini kayaknya wajah-wajah sering PHP ini. Wajah-wajah galau. Sering galau nggak? Saya mau tanya, yang galau itu kebanyakan cewek atau cowok? Cowok. Cewek atau cowok? Cowok atau cewek? Ada yang cowok, ada yang cewek. Ternyata survei membuktikan yang sering galau itu cowok, apalagi cewek. Seneng tepuk tangan dia itu ternyata ceweknya. Kenapa? Karena gini, dalam menghadapi masalah, cowok itu menggunakan akal, sementara cewek menggunakan perasaan. Contoh misalnya, saya mau tanya siapa yang pacaran di sini? Ajung, bilang loh. Gak ada ya? Alhamdulillah. Contoh, sebagai contoh ya, misalnya kalau ada cewek diputus pacarnya di WA, Assalamualaikum mas, yang diputus cewek ya, Assalamualaikum di, ada apa mas? Maaf, hari ini kita putus. Apa yang dilakukan oleh cewek? Cari yang lain. Apa? Nangis. Nangis gitu ya. Nangis, aku gak nangis maksudnya. Nangis, biasanya pulang nangis ngomong bapak ibu pak aku nang kamar telung dino telung ngungi orang ketemu wis. Telung dino telung ngilang ora adus sama am ya. Terus mami piye dia? Ayahnya, bapaknya, wah ini kok nek mati piye? Anakku kok telung dino telung ngungi nang kamar terus. Akhirnya apa? Benar, 3 hari 3 malam gak keluar. Ketakutan kok, ini makan apa, minum apa, akhirnya didobrak pintunya. Didobrak, setelah didobrak apa yang jadi? Ternyata di dalam kamar itu ada aqua segalon sama saring sadus plus kompor di sana, 1 paket masak ini. Ya wajar gak kelaparan, kenapa? Ada
sepakat itu masak ya. Nah ini kalau cewek perasaan mungkin nangis, nyetel di HP lagu yang melo-melo gitu ya, pergilah kau, wah, langsung gitu ya, pergi kemana? Belanja. Beda dengan cowok ketika diputus, mas maaf kita putus, apa yang dilakukan? Otak main, bales WA, wah padahal aku mau beli iPhone sih. Ceweknya balas, gak jadi nih mas, aku cuma bercanda nih. Terus si cowok juga balas, gak mau kalah. Kenapa? Logikanya sama, saya juga bercanda. Jadi gak jadi dibelikan HP. Kenapa? Karena bercanda. Nah itu ya perbedaan cowok dan cewek. Dan kenapa kok Nabi kita sekarang ya insya Allah kita akan bahas itu kok laki-laki, kok gak ada perempuan. Salah satunya karena ini, perempuan lebih ke perasaan, laki-laki lebih ke pemikiran ya. Seperti itu. Nah memang fitrahnya seperti itu. Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih waktunya. Saya diberi kesempatan untuk kemudian sharing ya. Ini bukan kita nggak ngaji ya, kita tukar pikiran ya, tukar ilmu insyaallah. Nah hari ini kita akan bahas tentang better life with Rasulullah tadi ya. Jadi kehidupan yang lebih baik ya, dengan apa? Dengan kebiasaan Rasulullah. Berbicara tentang Rasulullah ya, seseorang yang luar biasa, pemimpin umat Islam, suri teladan kita ya, di mana hari ini itu telah dihinakan oleh seorang presiden di Prancis. Kira-kira dalam hati kita gimana? Perasaan teman-teman sekalian gimana? Marah, benci ya. Kenapa? Nah itulah wujud cinta ya. Ketika kita mencintai pemimpin kita, mencintai Rasulullah, maka ketika Rasulullah dihina, wajib ada kebencian pada penghinanya. Kalau nggak ada, hati-hati, bisa jadi teman-teman sekalian nggak ada iman, imannya hilang. Kenapa? Dia cuek terhadap nabinya, dia nggak mau tahu, seperti itu. Dan kalau membahas tentang kepribadian Rasulullah itu luar biasa, ya. Dan Rasul adalah salah seorang ya nabi yang dijaga oleh Allah dari kemaksiatan, dari lahir hingga kemudian meninggal. Jadi belum pernah nabi itu melakukan kemaksiatan ya. Setiap mau melakukan Allah cegah ya. Salah satunya kisah di kitab Rahimul Mahfum karya Syekh Syafiur Rahman ya, kitab Sirah Nabawiyah ya. Di sana diceritakan bahwasanya Rasulullah itu pernah jalan-jalan sama temennya pergi ke Mekah. Ketika jalan-jalan terdengar suara, kalau di kita itu dangdutan gitu. Rasulullah tanya, suara apa itu? Ya. Dijawab oleh temannya, oh itu fulan bin fulan lagi hajatan karena ada nikahan ya. Kita kan biasa ya, ada pernikahan nanggap apa, dangdutan, campur sari ya. Nah ini sama seperti itu, terdengar suara rebana. Akhirnya apa? Rasulullah ingin mendatangi acara tersebut. Padahal di sana kalau tradisi Arab itu ketika nikahan ada hajatan itu ada hiburan wanitanya ya, jadi menari-nari gitu. Nah, mau datang ke sana belum dimulai ya sama temennya. Ketika dimulai apa yang terjadi? Allah menutup telinga Muhammad kecil ketika itu. Kemudian apa yang terjadi? Allah menidurkan Muhammad kecil ketika itu. Jadi beliau waktu itu masih remaja, ditidurkan oleh Allah. Kenapa? Karena sebentar lagi akan ada seorang wanita yang kemudian menari-nari sampai selesai. Baru bahkan itu kan malam tuh ya. Pagi-pagi beliau baru bangun.
sudah panas terik matahari. Kebiaran dong mas, nggak sholat subuh dong mas. Dan dulu kan masih aja, belum ada perintah sholat. Nah, ketika itu yang kedua kalinya ganti malam, beliau itu melakukan hal yang sama bersama temannya jalan ke Mekah, ya, untuk apa? Menghadiri tayangan malam, acara tadi malam. Dan apa yang terjadi sampai di sana, terus kemudian acara mau mulai, dan persis apa yang terjadi sebelumnya. Allah kemudian menutup telinga Muhammad, kemudian menidurkan Muhammad, sehingga apa? Nabi Muhammad itu nggak melihat kemaksiatan itu sampai pagi, ya, sampai pagi. Nah, jadi Allah menjaga Muhammad itu dari kemaksiatan. Nah, yang hadir di sini beruntunglah kalau ada, ya, yang nembak pacar kemudian ditolak terus, ya. Nembak sini tolak, nembak sana ditolak, ya. Kenapa? Karena bisa jadi itu kode dari Allah. Allah kemudian menghindarkan kita dari kemaksiatan. Bisa jadi kelak kita akan dijadikan oleh Allah pemimpin, ya, tokoh, ya, yang disegani oleh umat. Ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi jangan kemudian merasa susah, ya, ketika kok ditolak terus. Ya. Aku kurang apa sih? Kurang ganteng, iya. Kurang kaya, iya. Kurang apa lagi coba ini? Nah, komplit, ya. Nah ini Rasulullah. Baik, Ustaz. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan terbaik, ya. Di dalam Quran surat Al-Ahzab dikatakan sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan menemui Allah dan hari akhir dan mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Nah, jadi dalam diri Rasulullah itu ada suri teladan, ada keteladanan bagi kita, yang mana kita harus mengikutinya. Kenapa? Karena kita menginginkan syafaat beliau di akhirat. Coba bayangkan kalau mungkin di dunia kita, ya, fans kita itu bukan Rasulullah, apakah bisa kita mendapatkan syafaat beliau? Gak mungkin. Kita di dunia fansnya mungkin K-pop, nah, ada K-popers, nggak ada ya? Atau ini nggak baca-baca artis TikTok, nggak ya? Nggak. Nah, Rasulullah, ya, ketika kita ngefans pada Rasulullah, insya Allah di akhirat itu kita mendapatkan syafaatnya. Jadi besok Rasulullah yang paling sibuk, ya, di saat yang lain itu sibuk, tapi yang paling sibuk adalah Rasulullah. Kenapa? Mondar-mandir Rasulullah, ya, mondar-mandir kepada Rabbnya, kemudian kembali kepada umatnya, terus memintakan apa? Syafaat untuk kita semuanya. Jadi sesibuk beliau seperti itu di akhirat kelak. Kenapa kita tidak menyibukkan, ya, perintah-perintah beliau? Kita tidak menyibukkan, ya, sesuatu yang membawa kecintaan kepada beliau. Next. Kemudian ittiba pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat Al-Imran ayat 31. Nah, ini ayat yang mengatakan bahwasanya kalau kita, ya, cinta Allah itu harus mengikuti Rasulnya. Jadi gak ada sejarahnya kita mencintai Allah tapi tidak mencintai Rasulullah. Begitu sebaliknya, kita cinta Rasul pasti cinta Allah. Ini keduanya tidak bisa dipisahkan. Seperti ini. Baik, nanti kita akan bahas tentang kebiasaan beliau, habit beliau, ya. Tapi sebelumnya saya tidak akan memberikan apa, ya,
suri toladan, ya sementara saya tidak memberikan strategi untuk melakukannya. Maka insya Allah pada hari ini itu ada sebuah strategi yang teman-teman kalau lakukan, insya Allah jenengan akan mudah melakukan perintah-perintah Rasul, kebiasaan-kebiasaan Rasul. Nah, apa itu? Next, satu kali lagi kita akan membahas tentang habit, kebiasaan. Coba klik videonya. Kita dengarkan. Ini anak kecil usianya 2 tahun. Umurnya berapa? 2 tahun. 2 tahun ya. Kita tidak bahas ajaran bapaknya, maulid bid'ah, mesti haram ya, dan lain sebagainya. Itu ajaran bapaknya ya. Dan itu merupakan khilafiyah di kalangan ulama ya. Nah, yang kita bahas adalah usia 2 tahun, tapi bisa menjawab pertanyaan 30 pertanyaan. Kira-kira hebat atau hebat? Belum tentu loh. Ini pertanyaan saya tanyakan ke Mas siapa? Mas Faris. Mas Faris itu kemudian langsung menjawab semua. Dan secepat itu, belum tentu. Ini usia 2 tahun tapi bisa menjawab dengan benar 30 pertanyaan dari bapaknya. Keren atau keren? Keren atau keren? Dan kerennya lagi, usia 2 tahun bisa bahasa Arab. Ya. Orang Arab ya. Iya betul, orang Arab. Jadi nggak keren lagi. Baik, yang ini saya tanyakan ya. Yang keren adalah anaknya atau kita? Anaknya atau kita? Keren anaknya atau kita? Nggak ada yang keren, baik anaknya maupun kita. Kenapa? Karena ya dia bisa itu karena hasil daripada habit. Saya yakin ini video yang sudah kesekian kalinya diulang-ulang terus. Video yang nggak ditampilkan ke kita adalah video di mana anak ini marah karena nggak tahu jawabannya. Video yang nggak ditampilkan ke kita adalah video di mana anak ini lari karena nggak tahu jawabannya. Video yang nggak ditampilkan ke kita adalah video di mana anak ini nangis gara-gara apa? Nggak tahu jawabannya. Artinya apa? Video ini hasil daripada habit, pengulang-ulang. Baik, next. Saya mau tanya siapa yang bisa baca Arab gundul? Yuk, acung tangan. Kayaknya ada hadiah nih. Bisa baca Arab gundul, angkat tangan.
Nggak ada yang bisa ya? Oke. Alhamdulillah saya sekolah di Matali UMY ya, jurusan bahasa Arab ya. Ada strategi yang mana kita bisa membaca Arab Gundul. Dan saya ringkas, strategi itu lamanya cuma nggak sampai 1 menit. Nggak sampai 1 menit kita bisa baca Arab Gundul. Siapa yang mau? Gak ada yang mau? Oke, rata-rata semuanya mau ya? Oke. Tapi ada syaratnya, ada mantranya. Mantranya seperti apa? Yuk ajukan tangan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini gak main-main. Kalau main-main nanti cengenges-cenges bisa jadi dosa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Next. Baca ini yang keras. Yuk, 1, 2, 3. Al-Fatihah. Ayo dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selamat teman-teman bisa membaca Arab Gundul. Yang keren saya atau jurusnya? Enggak ada yang keren. Kita bisa baca seperti ini karena kebiasaan pengulangan. Kita setiap hari membaca ini. Sehari berapa kali? 17 minimal. 17 ya, bagus ya. Kadang ada yang menjawab 5 kali, oh berarti tidak tahu sholat. Kenapa? Setiap rakaat dibaca Al-Fatihah. Oke. Kenapa kok kita bisa membaca ini tanpa ada harokat? Bismil, kok bismi? Kok nggak bisma atau bismu? Ya kita tahu seperti itu, diajari dulu seperti itu kan gitu. Nah orang Arab itu belum tentu tahu nahwu shorof. Kenapa kok bismi? Ya dari dulu seperti ini ya gitu. Ya. Gak semua orang Arab itu bisa menjelaskan nahwu shorof. Ya. Nah ada yang kemudian ya dari dulu seperti ini gitu. Nah kita bisa membaca ini tanpa ada harokat itu karena habit pengulang-ulangan. Next. Oke, sekarang baca ini. Aku udah sampai sekolah, kamu sampai mana? Aku tunggu di kelas. Oke, ini kalimatnya sebenarnya sempurna enggak? Enggak sempurna. Kenapa teman-teman bisa membacanya? Kebiasaan ya, suka disikat-sikat ketika WA gitu ya. Seperti itu. Jadi paham benar ini aku pasti, nggak mungkin Aki. Ya. Dah sampai nggak mungkin dah SMP ya. Kenapa? Kebiasaan. Ya. Nah ini, ya. Ini kalau disuruh ya orang Arab baca itu saya yakin ya sampai hari kiamat juga nggak akan bisa. Ya. Kenapa? Ya nggak tahu polanya. Ya. Next. Oke, saya mau tanya enak nggak? Enak. Next. Enak nggak? Lagi. Enak nggak? Enak. Enak nggak? Enak nggak? Enak. Ya. Tahu nggak ini hasilnya apa? Hasilnya seperti ini. Next. Nah, jijik ya? Jijik ya? Nah, jijik Anda itu juga kebiasaan. Ya. Jadi Anda menganggap tikus itu jijik, maka kemudian jijik gitu ya. Kebiasaan. Next. Nah dari sini bisa kita simpulkan ternyata kita berpikir, merasa dan berbuat terjadi secara otomatis sebagai respon atas kondisi tertentu. Kita berpikir, kita merasa, kita berbuat terjadi secara otomatis terhadap respon kondisi tertentu. Coba saya tes. Next. Kalau berpikir misalnya, contohnya ketika saya bilang aku dan kau suka Denko. Kenapa kok suka Denko? Padahal itu iklan lama banget loh, gak muncul loh. Aku dan kau suka. Kenapa kok Denko?
kok enggak aku dan kau suka sama suka gitu ya, biar romantis gitu loh. Kenapa sama Denko? Ya karena iklannya sudah berulang-ulang kali kita dengar, sehingga sudah terpatri di telinga kita. Setiap aku dan kau ya suka Denko. Nah, ini berpikir. Next. Sekarang perasaan. Mohon maaf ya, ini demi kepentingan pendidikan, mohon maaf Bapak Ibu, saya nggak berniat untuk berkata kotor. Ya ini sebagai contoh. Kalau ini orang Jawa banyak ya, ada luar Jawa? Nggak ada ya, nggak ada. Kalau saya bilang asu, kira-kira teman-teman rasanya gimana? Asu. Rasanya gimana? Nggak enak, mangkel, benci ya. Kenapa? Karena kita orang Jawa. Beda dengan ketika yang saya ketahui itu adalah orang Sunda. Asu, biasa-biasa saja. Orang Sunda akan sakit hati jika dikatain bagong. Orang Sunda bagong langsung ya, marah. Lah kalau orang Jawa ketika dikatain bagong, dia gambar apa? Wayang ya, bagong metro ya, dan lain sebagainya ya, Semar ya. Nah, kenapa? Ya, secara otomatis ya, atas kondisi tertentu ya. Seperti itu. Ini merasa ya. Next. Berbuat pun demikian. Itu ketika dilakukan berulang-ulang, itu secara otomatis kita melakukan. Next. Tes. Coba cari sendal. Ada nggak? Sendal, coba jangan cermat. Ada nggak? Sandal. Baik. Oke, kagetnya teman-teman itu juga terjadi secara otomatis. Kenapa? Karena kita takut setan. Ya. Pertanyaannya, siapa yang membiasakan kita takut setan? Orang tua. Ibu Anda ya. Ibu Anda sering membiasakan takut setan. Ya. Pulang malam-malam. Kalau pulang jangan malam-malam, nanti diganggu setan. Ya. Gak pulang malam terus pulang pagi. Gak mau tidur, cepet tidur, nanti diganggu setan gitu ya. Apalagi, ya macam-macam. Dari misalnya main ya, tiba-tiba jatuh berdarah, tuh kan? Kamu kebanyakan main, kamu diganggu setan itu. Gitu ya. Nah, jadi yang sering ya memberi maklumat itu ya orang tua kita, diberikan secara berulang-ulang sehingga apa? Kita takut setan. Kita takut setan. Nah, kalau anak saya itu selalu saya beri maklumat ketika temannya bilang takut setan, jangan lupa kan ada Allah. Jadi setiap temannya nakut-nakuti, kan nanti takut ada setan, kan ada Allah gitu ya. Allah nggak takut sama setan, setan yang takut sama Allah gitu ya. Nah, kebiasaan ya. Baik, kalau berbicara setan itu mungkin ya orang-orang dulu itu takutnya sama ini Dracula ya. Kenapa? Taringnya tajam ya, menguncak darah gitu ya, kemudian kukunya panjang-panjang dan sebagainya. Itu takut banget, orang-orang dulu takut banget. Tapi berbeda kalau anak zaman sekarang itu ditakut-takuti Dracula itu seperti ini, akan senang. Kenapa? Karena yang gambaran Dracula itu seperti ini. GPS ya. Nah, yang digambarkan itu Dracula seperti itu nih. Mbak Es ancang-ancang di kolom putih. Ternyata ganteng. Oke, next. Kesimpulannya apa? 95% dari segala sesuatu yang Anda pikirkan, rasakan, ya, lakukan dan capai adalah hasil daripada kebiasaan. Anda bisa minum dengan tangan kanan, selalu tangan kanan, itu kebiasaan dan juga merupakan kebiasaan Rasulullah SAW. Anda masuk
WC ya dengan tangan kiri itu juga kebiasaan. Oh, tangan kaki, berarti nggak ada yang ngantuk ya. Aslinya tetap salah. Ya. Nah, kaki kiri kebiasaan, juga kebiasaan Rasulullah. Masuk WC kaki kiri. Terus kalau salah gimana? Tiba-tiba kanan. Kalau pengen kebiasaannya itu kemudian jadi ya, artinya dia pengen membenahi kebiasaan, maka balik lagi aja, keluar lagi pakai tangan kiri. Betul atau salah? Salah mau tangan kok, ya. Kan itu kaki. Oke, next. Nah, habit kebiasaan ya itu hasil daripada perkawinan antara latihan dan repetisi. Bapaknya latihan, ibunya repetisi, anaknya habit. Coba kita ulang-ulang ya. Bapaknya siapa? Latihan, ibunya repetisi, anaknya habit. Bapaknya latihan, ibunya repetisi, anaknya habit. Anda latihan kemudian repetisi, hasilnya habit. Next, habit itu dilakukan selama 30 hari. Kenapa? Ada penelitiannya. Kita belajar dari Ramadan. Ramadan itu kan rata-rata 29, kalau 29 30. Nah, awal Ramadan biasanya nggak puasa, ini disuruh puasa. Pagi-pagi jam 7 nggak sarapan, rasanya gimana? Lapar. Nah, tapi ketika Ramadan sudah misalnya 29 hari atau 30 hari, pagi-pagi jam 7 nggak sarapan, biasa-biasa saja. Kenapa? Hasil daripada habit pengulang-ulangan. Selanjutnya habis Ramadan Lebaran, pagi-pagi disuruh lapak sarapan, rasanya gimana? Males biasanya. Kenapa? Oh enggak, yang kocoran juga double banget gitu ya. Nah, biasanya males. Kenapa? Biasanya nggak sarapan, ini disuruh sarapan. Itulah kekuatan habit. Nah, teman sekalian, kita bisa meniru ya kebiasaan Rasulullah dengan cara ini. Dipaksakan selama 30 hari. Dipaksakan. Pokoknya mikir ikhlas nggak ikhlasnya nanti ya. Setelah 30 hari ya, pokoknya kita buat pola dulu, habit ya. Kita paksakan. Mau infak misalnya, kota amal lewat ya. Kita masukkan. Biasanya berapa? 10.000 ya. Coba ganti. Yang besar apa? Oh, 10.000. Ya kan, anak saya nakalnya. Oh, ternyata ada 50 kan. Coba paksakan 50. Kalau nggak keliru, paling mau kalah ya. Nah, 50. Awalnya mungkin nggak ikhlas, tapi kalau kita kebiasaan menjadi habit, insya Allah akan ikhlas. Insya Allah akan ikhlas. Kenapa? Karena kalau nunggu ikhlas itu biasanya nggak ngelakuin. Betul nggak? Mau sholat, yuk sholat. Wah, belum ikhlas deh. Nunggu ikhlas. Coba kalau nunggu ikhlas. Allahu Akbar. Maaf, Bang, sorry. Belum kenapa? Aku belum ikhlas, aku nggak jadi sholat. Kenapa? Nunggu ikhlas. Maka lakuin, paksain selama 30 hari. Ya kebiasaan apapun yang baik ya, yang baik. Karena juga ada kebiasaan yang buruk. Ya. Kebiasaan yang buruk. Nah, ini kita pilih kebiasaan baik. Yang baik. Nah, kebiasaan apa yang kita contoh? Ini next. Jadi polanya seperti ini ya. Pertama, learn ya, kita belajar, kemudian praktek, kemudian repetisi ya, diulang-ulang, hasilnya habit. Ya. Belajar, praktek, berulang-ulang, hasilnya habit. Jangan mau menguasai bidang tertentu misalnya, pelajaran tertentu, ya. Misalnya bahasa Inggris, bahasa Indonesia, ya. Atau bahasa Jawa, ada nggak? Ada. Ya tinggal ini, lakukan pola ini. Belajar, dipraktekkan, ya, kemudian diulang-ulang. Pasti insya Allah Anda akan menguasai bahasa ini.
Oke, next. Nah, berkaitan dengan kebiasaan ya, ada sifat atau karakter Rasulullah tentang kehidupan beliau sehari-hari. Di sini sebenarnya banyak sekali ya kebiasaan beliau, karakter beliau, sifat beliau. Tapi yang kita akan bahas 4 dulu ya. Karena nanti kalau banyak-banyak nggak fokus ya. Yang pertama, Rasulullah itu mempunyai kebiasaan jujur. Jadi sering ketika mengatakan sesuatu itu jujur. Saya mau tanya teman-teman, ketika ujian jujur nggak? Jujur Pak, saya jujur. Jujur apa? Jujur mental. Saya mau tak jujur kan? Itu namanya ya salah kan dia. Nah, Rasulullah itu jujur. Bahkan di situasi yang genting itu Rasulullah selalu jujur, nggak pernah berbohong. Suatu saat ada pemuda yang dia dikejar-kejar seseorang yang memakai pedang mau dibunuh. Jadi jujurnya Rasulullah itu cerdas. Pemuda ini kemudian lari ya, terengah-engah ya karena dikejar, lari kemudian masuk ke tenda. Di balik Rasulullah bersembunyi di situ. Terus kemudian orang yang pakai pedang tadi ngomong lewat, ya, tanya kepada Rasulullah, apakah engkau melihat pemuda yang lari-lari lewat sini? Apa kata Rasulullah? Beliau maju, kemudian mengatakan, semenjak saya berdiri di sini saya belum pernah melihat seorang pemuda lari-lari lewat sini. Kira-kira bohong atau jujur? Jujur. Di mana kejujurannya? Hah? Apa? Posisi sudah pindah. Tadinya di sini ditanya, kamu lihat gak ada pemuda lari-lari di sini? Kemudian dia maju satu langkah. Semenjak saya berdiri di sini, saya belum pernah melihat orang pemuda yang lari-lari di sini. Jujur, gak bohong, cerdas. Bahkan ya, canda saja itu beliau gak pernah berbohong. Bercanda, ya, itu nggak pernah berbohong. Dalam kondisi bercanda, pernah Rasulullah itu ditanya oleh nenek, tanya kepada Rasulullah, ya Rasul, apakah besok saya bisa masuk surga? Dijawab oleh Rasul, Nek, di surga itu nggak ada nenek-nenek. Langsung apa yang terjadi? Mukanya merah, sedih, nenek-nenek ini balik pulang. Kemudian diikuti oleh Rasulullah, dijelaskan, nenek-nenek, maksud saya di surga gak ada nenek-nenek, karena orang penghuni surga ketika masuk surga itu dia dirubah ya, wajahnya menjadi muda lagi, sehingga ada nenek. Jujur. Itu kejujurannya. Dan ini perlu kita praktekkan di situasi apapun, entah itu kita belajar, ketika ujian, ketika kita pulang, ya. Kecuali 3, Rasulullah juga membolehkan berbohong. Dalam hal apa? Yang pertama, ketika berperang, ya, ditanyai musuh, ya, boleh saja berbohong. Yang kedua, mendamaikan saudaranya. Bro, jadi itu si A itu pengen maaf-maafan loh kalau karo ini. Dia ngomong sama si A, bro, si B jadi pengen maaf-maafan loh karo maaf-maafan loh. Oh ya kalau itu, ya wes nggak apa-apa, maaf-maafan, nggak masalah. Kenapa? Mendamaikan saudara. Yang ketiga apa? Ketika bersama istri. Ini mungkin belum waktunya ini. Jadi Rasulullah itu sama istri, dia pernah berbohong. Tapi ini bohong yang boleh-boleh kan? Waktu itu Aisyah itu setiap hadir Rasulullah dari berpergian menyiapkan 1 gelas air putih, disiapkan minuman. Ketika itu menjadi kebiasaan Rasulullah minum, kemudian diminumkan oleh kepada Aisyah. Setiap minum diminumkan, setiap minum diminumkan. Ini terjadi, dia pulang
minum buatan minuman Aisyah, diminum. Biasanya langsung disamakan Aisyah. Ini enggak langsung diminum lagi sampai habis. Penasaran Aisyah, ini kenapa Rasulullah enggak seperti biasa? Apa saya dimarahin atau gimana? Jajal minumannya si Aisyah, coba Aisyah. Ternyata apa? Bau garam, asin ternyata yang dirasakan. Sehingga apa? Rasulullah nggak mau istrinya itu tahu gitu. Kalau kita gimana? Itu pasien masuk sembuh kayak gitu. Juga masakan misalnya masakan kemudian kasinan itu Rasulullah nggak pernah kemudian ngomong nggak enak ya, selalu enak. Ya udah tambah lagi. Ini ya jujur, dan insya Allah jujur itu akan membawa kesuksesan. Nggak mungkin enggak. Justru kebohongan akan membawa kehancuran. Yang kedua, disiplin. Rasulullah itu selalu disiplin dalam hal waktu, dalam hal janji. Ketika Rasulullah sudah berjanji, saya jam segini ya bersama kamu punya janji ya, di tempat ini. Tepat waktunya Rasulullah datang. Pernah Rasulullah janjian dengan seseorang laki-laki. Di situ ba'da zuhur ya janjiannya. Rasulullah datang. Ditunggu ba'da zuhur enggak datang. Sampai kemudian asar enggak datang. Hampir mau maghrib, orangnya baru nongol. Ternyata ini orang lupa. Ternyata punya janji dengan Rasulullah. Datang ya, kaget ya. Ya Rasul, mohon maaf saya kelupaan. Bagaimana bisa engkau menunggu selama ini di sini? Apa kata Rasulullah? Sampai hari kiamat pun, kalau aku sudah berjanji di tempat ini, maka saya tidak akan berpaling. Ya. Nah ini suatu sifat yang perlu kita tiru, kedisiplinan. Janji jam segini, di jam segini. Kalau di Indonesia gimana? Jamnya karet, buang ganti jamnya, jangan karet. Ganti besi ya, atau apalah ya. Jangan jam karet. Disiplin. Kemudian yang ketiga, pemalu. Beliau itu juga pemalu. Isin. Isin bukan berarti seperti ini, Mas Faris. Besok mimpi doa ya. Enggak Pak, jangan saya malu. Ya udah besok ngisi sambutan ya acara ya. Pak, saya malu. Ya udah besok apa jadi ketua acara ya. Pak, saya malu. Terus bisa kamu apa? Saya nggak bisa, saya bilang saya malu. Ya itu menjadi kebiasaan. Nah jadi malu itu bukan seperti itu dalam hati, tapi malu dalam hal yang melanggar kemaksiatan. Jadi ketika kita maksiat, kita itu malu kepada Allah, ya. Malu kepada Rasul. Ya. Termasuk pernah suatu saat Rasulullah itu betisnya itu tersengat. Saking malunya beliau, itu sampai beliau itu pingsan. Betis menurut laki-laki itu kan bukan organnya, tapi Rasulullah itu sampai pingsan saking malunya. Sehingga apa? Para sahabat itu juga mempraktekkan ya. Jadi para sahabat itu juga mereka malu. Salah satu contoh adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu yang paling malu di antara para sahabat. Sampai-sampai malaikat saja malu pada beliau. Utsman bin Affan itu kalau mau mandi itu belum mandi sebelum pintunya tertutup, jendelanya tertutup, bahkan ventilasi berada di kamar mandi itu ditutup, baru dia bisa mandi. Sebelum itu nggak akan mau mandi, nggak mandi sebelum menutup itu. Saking malunya. Seperti itu. Nah ini yang harus kita tiru juga. Ya. Jangan sampai kita sebagai wanita ya, terus nggak pakai kerudung, umbar aurat, itu biasa-biasa saja. Harusnya apa? Kita malu. Kenapa? Ini aurat, ini maksiat nih.
Yang terakhir, yang keempat, beliau suka wangi-wangian. Ya. Jadi keringat Rasulullah sendiri itu dalam hadis diceritakan bahwasanya beliau itu wangi keringatnya. Sampai-sampai Ummu Sulaim itu ketika beliau tidur siang itu nadai keringat. Buat apa? Buat parfum. Kenapa? Saking wangi keringat beliau. Ya. Luar biasa. Jadi nggak pakai wangi-wangian saja, wangi. Tapi apakah beliau kemudian tidak pakai? Tetap pakai. Karena apa? Suka wangi-wangian. Setiap mau pergi wangi-wangian. Kalau laki-laki itu sunnah. Kalau perempuan ya, pakai wangi-wangian boleh. Asal apa? Tidak mencolok. Mencolok gimana maksudnya? Kita laki-laki sedang duduk di sini, ya, wanita lewat. Orangnya sudah sampai sana, tapi masih harumnya luar biasa. Ya, ini naik wangi, naik entok kan luar biasa. Nah, jadi kalau perempuan adanya memang tidak mencolok. Boleh pakai parfum, tapi tidak mencolok. Nah, kalau laki-laki itu sunnah, ya, dianjurkan. Jadi teman sekelas itu betah gitu loh. Jangan sampai teman sekelas itu kok, Bu, nyuwun pindah Bu, lama kok gambar. Nah ini kasihan teman kita. Nah itu Rasulullah suka wangi, ya, suka wangi. Dan itu juga dipraktekkan oleh para sahabat. Salah satunya siapa? Mus'ab bin Umair. Jadi Mus'ab bin Umair itu dikatakan ketika itu ya seorang pemuda yang sangat ganteng ya, dan yang sangat wangi karena parfumnya itu parfum yang mahal. Dia orang kaya raya, anak tokoh. Wes ganteng, kaya raya, anak tokoh. Mbak, ketika dilamar seperti ini mau nggak? Orang seperti ini mau nggak? Enggak, yang mikir-mikir semua ini. Ya biasanya mau. Bahkan Mus'ab bin Umair ketika keluar rumah itu ada wanita-wanita Mekah ya. Itu ngintip Mus'ab bin Umair. Jadi Mus'ab bin Umair datang keluar langsung Mus'ab bin Umair bangga gitu. Beda dengan Mas Faris ketika keluar. Mas Faris ini kursi-kursi yang empat enggak ada. Nah, ini ya wangi-wangian yang perlu kita jaga. Nah dari tempat ini monggo silahkan ya, dipraktekkan ya. 4 dulu ya. Selanjutnya kebiasaan Rasulullah apa? Tahajud misalnya. Paksakan selama 30 hari ya, rasakan setelah itu. Insya Allah Anda akan menjadi melakukan perbuatan itu secara otomatis. Contohnya apa? Sholat orang yang sering sholat ya, belum sholat 1 kali saja. Misalnya sudah duhur nih, jam 2 belum sholat, rasanya kayak gimana gitu, betul gak? Gak enak, betul gak? Itu hasil daripada habit, kebiasaan. Maka dari itu ya, apapun itu hal yang positif, apalagi yang dilakukan oleh Rasulullah, maka kita lakukan dengan cara apa? Ilmunya seperti habit. Biasakan 30 hari ya, paksakan 30 hari. Insya Allah setelah itu kita akan melakukan dengan ikhlas ya. Mungkin itu dari saya. Apabila ada salah saya mohon maaf ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hadirin dan pemirsa yang kami muliakan, penyampaian pengajian Maulid Nabi yang baru saja usai. Semoga apa yang disampaikan benar-benar bermanfaat bagi kita, dan semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu berbuat baik dan memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu menghindari perbuatan yang tidak baik. Acara selanjutnya ialah acara tanya jawab. Untuk hadirin dan pemirsa yang memiliki pertanyaan bisa langsung ditanyakan melalui kolom komentar pada live Instagram ataupun menghubungi panitia yang mengelola pertanyaan yang masuk. Saya beri waktu 5 menit untuk bertanya.
Baik, ini ada satu pertanyaan yang masuk melalui kotak panitia. Pertanyaan pertama ialah sebenarnya sudah disinggung tentang tahajud tadi. Yang pertama, berhubungan dengan kebiasaan, bagaimana cara untuk terbiasa bangun pagi untuk sholat tahajud sekalipun tidurnya sangat malam karena harus mengerjakan tugas. Mengerjakan tugas. Baik, ada pertanyaan bahwasanya gimana caranya agar bangun lebih awal, ya, dan itu dijadikan habit sementara. Biasanya berarti bangunnya siang terus itu ya. Nah, caranya gimana? Ya mudah. Kita kan sudah ada teknologi tuh, ada HP. Pasang alarm, ya, volume maksimalkan, pasang di telinga gitu ya. Jam segitu ya, itu bunyi keras ya, langsung bangun. Ketika bangun, jangan balik tidur lagi. Wudu ya, wudu ya. Kemudian melakukan sholat tahajud. Itu jangan paksakan 30 hari. Ya. Jadi pasang alarm udah ya. Kadang-kala ya, kita itu dibikin sibuk ngapain ya? Sibuk masang alarm, kemudian pagi-pagi ketika alarm bunyi sibuk mematikan. Nah, terus sebenarnya bawa alarm gitu ya, dari meneh ya. Jadi dan tadi kalau alasannya itu mengerjakan tugas, bisa saja sebenarnya kita kerjakan di pagi hari. Jadi Rasulullah ya, hidup Rasulullah biasanya itu ketika beliau tidur, itu tidur di awal pada isya ya, ketika nggak ada kemudian urusan, beliau tidur lebih awal. Agar apa? Agar bisa bangun pagi untuk kemudian tahajud. Caranya apa? Tidur lebih awal, bangun pagi, kemudian sholat tahajud. Itu kan bisa disiasati. Misalnya kita punya tugas ya, tidur awal, ba'da isya ya, kemudian bangun pagi, salat tahajud, mengerjakan tugas, enggak kemudian tidur lagi. Jadi memang kalau tidur memang jangan lama, maksimal jam 11. Lebih dari jam 11 menurut kedokteran itu enggak baik. Kenapa? Tubuh kita mengeluarkan racun lebih jam 11. Jadi sebelum jam 11 kita tidur, istirahat, bangun pagi-pagi ya, pasang alarm ya, keraskan maksimalkan dan paksakan 30 hari. Insya Allah bisa kalau ada niat. Seperti itu. Ada pertanyaan yang lain? Ini ada pertanyaan lagi. Salah satu sifat Rasulullah SAW adalah kejujuran. Tapi jika berdasarkan ulangan tiba-tiba merasa soalnya dikerjakan sangat sulit dan akhirnya digoda oleh syaitan, bagaimana cara supaya tetap berpegang teguh pada kejujuran tersebut? Jadi kita lagi ujian ya. Pas tugasnya itu adalah tugas yang paling sulit. Nah, nanti ditelusuri ini sulitnya kenapa? Karena kalau misalnya sulit karena nggak belajar berarti salah dia ya. Kan itu. Nah, bagaimana ketika posisi seperti itu? Ya lakukan aja. Lakukan maksudnya bukan nyontek ya, bukan kemudian nyontek, tapi tetap pada pendirian, nggak nyontek. Terpaksanya kita nggak bisa, ya pasrah sama Allah. Kita sudah ikhtiar, sudah kemudian belajar, nilainya kok nggak keluar yang dipelajari. Ya. Pasrah sama Allah. Toh kita sudah belajar. Ya. Jangan kemudian mencari contekan temannya. Kenapa? Ya, nggak akan berkah ya. Pendidikan yang kita ambil ya dari nyontek ya, dari ketidakjujuran itu gak akan berkah. Kenapa kok? Banyak ya orang-orang pendidikan tinggi kemudian lulus kok nggak dapat kerjaan, bisa jadi salah satu dosanya adalah ketika dia belajar dia sering nyontek, nggak berkah ilmunya, nggak dapat kerjaan.
seperti itu. Nah, jadi memang berpengaruh. Toh Allah itu yang membutuhkan proses kita, bukan hasil kita. Jadi Allah menilai kita bukan hasilnya, tapi prosesnya. Ini Mas Faris, ini prosesnya gimana? Oh, ternyata nggak pernah nyontek. Hasilnya gimana? Oh, bagus nggak pernah, keren. Allah suka. Tapi ketika ya, wah ini bagus nilainya. Prosesnya gimana? Ternyata sering nyontek, ya. Punya teman. Kodenya apa? Langsung orang noleh-noleh dibalami. Enggak jajak bingung. Atau ancaman dan sebagainya. Itu nggak berkah, nggak bakal berkah. Jenengan ketika lulus pun nanti akan kesulitan. Entah itu kesulitan sekolah lagi, entah itu kesulitan pekerjaan. Kenapa? Hasil daripada pendidikannya itu dilakukan secara tidak baik. Kalau udah dapat itu nggak berkah, nggak berkah. Jadi tetap pada pendirian, nggak usah nyontek, ya pasrah pada Allah. Lalu ada pertanyaan yang ketiga, yaitu jika pada suatu kondisi di mana pas itu ibunya masak tapi keasinan. Nah, seperti kisah Rasulullah dengan Aisyah tadi, anak ibunya itu berbohong jika masakan ibunya itu keasinan, apakah berbohong seperti itu boleh? Jadi seseorang yang kita cintai pertama itu adalah Rasulullah. Selanjutnya siapa? Yaitu orang tua kita. Kenapa? Dialah yang melahirkan kita dan kemudian bayi membesarkan kita. Kalau dia itu berbohong dalam hal konteks masakan gak enak, kasinan, ya, dia kemudian ngomong sama ibunya, ditanya sama ibunya, gimana dek rasanya, enak toh? Enak banget, enak banget. Padahal aslinya luar biasa. Itu nggak apa-apa, ya. Nggak apa-apa. Berbohong dalam hal kebaikan. Kenapa? Menjaga perasaan ibunya. Tapi jarang pemuda seperti itu. Rata-rata ya, wah kasihan. Jujur ya, dalam itu jujur terus. Tapi dalam hal nyontek nggak jujur, ya. Nah ini bahayanya, ya. Ya nggak masalah untuk menjaga perasaan ibunya. Ya. Kan sudah luar biasa, ya, sudah keringetan, ya, memasak, mencarikan kemudian sayur dan lain-lain, masuk tidak dihargai yang masakan. Walaupun kasihan banget, ya, bilang, wah enak kok, saya cocok, ya wes tangguh ya. Gitu, insya Allah ya. Dan ini satu pertanyaan terakhir berkaitan dengan Rasulullah yang suka memakai wewangian. Apakah kita diperbolehkan memakai wewangian yang mengandung alkohol saat sholat? Nah ini pertanyaan cerdas, ya. Bolehkah ya seseorang pakai wangi-wangian di situ ada alkoholnya? Di sini ulama khilaf, ya, ada perbedaan pendapat. Ada yang menganggap alkohol itu najis sehingga haram digunakan. Ada yang menganggap alkohol itu nggak najis. Nah, untuk kehati-hatian kita, ya, untuk kehati-hatian kita cari ya parfum yang tidak mengandung alkohol, itu lebih berkah. Kenapa? Karena kalau misalnya ya kita ya menganut mazhab yang mana mengatakan alkohol itu najis, maka ketika kita sholat sementara kita pakai alkohol, pakai wangian yang beralkohol, sholat kita tidak sah. Kenapa? Itu najis, harus dihilangkan dulu. Nanti. Jadi amannya memang mencari parfum yang enggak beralkohol. Itu banyak, sudah banyak. Mungkin kalau dulu jarang ya, tapi sekarang sudah banyak. Mungkin itu ya jawaban dari saya. Apabila ada kesalahan, saya pasrah kepada Allah, yang Allah yang tahu.
dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam menyampaikan ya, sharing pada siang hari ini banyak kata yang menyinggung ya, gak ada niat untuk menyinggung ya. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin dan pemirsa yang terhormat, sampailah kita pada penghujung acara. Sebagai penutup, marilah kita membaca hamdalah dan doa penutup majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Apabila saya sebagai MC banyak dirasa menyinggung dan tidak enak dipandang oleh pemirsa, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.